kebenaran pasti akan terungkap. Kamu pikirin yang positif-positif. Jangan sedih. Kalau kamu sedih, aku kepikiran ya. Ini kuasa Allah. Kamu pikirin yang positif terus ya. Tuhan akan menjawab semuanya. Oke? Kiblat datang ke rumah saya Pak dalam kondisi yang sangat marah sama saya. Karena Kiblat itu mengira kalau saya ini masih mencintai dan sayang ke istrinya Kiblat. Terus dia menggunakan gunting Pak untuk menusuk saya. Jujur saya trauma sekali Pak. Dan padahal saya ini sudah di posisi yang berubah. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Di sini ada saudari Husna. Saudari Husna ini adalah saksi mata Pak. Saksi mata di mana saya ini sudah menjadi orang yang berubah. Saya sudah ikhlas dengan pernikahan Kiblat dan juga istrinya. Dan juga di saat kejadian ada saudari Husna ketika saya setelah ditusuk. Kasihan dokter Arga. Pasti dia sedih banget niat baiknya malah bikin dia celaka. Semua akan kami proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk sementara ini dulu. Nanti kami akan mintai keterangan lagi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami juga akan meminta hasil visum dari rumah sakit untuk kelengkapan penyelidikan. Ya, terima kasih banyak Pak Polisi. Saya mohon sekali Pak Polisi, ini bentuk keadilan untuk saya. Mohon bersabar selama kami mengusut kasus ini. Apabila nanti ada perkembangan, kami akan segera kabari Anda. Ya. Baik, kalau begitu kami permisi. Ya Pak Polisi. Nah, mari. Semoga Mari cepat sembuh ya. Makasih, terima kasih banyak Pak Polisi. Terima kasih banyak. Aku gak nyangka kecelakaan ini jadi jalan buat aku milikin Thalia dan bikin dia pisah sama Kiblat. Titi setuju kalau kita coba nyari barang buktinya itu di rumah dinasnya Mas Arga. Karena Titi yakin pasti kita nemuin di sana buat meringankan Babang Kalcer. Tapi nggak segampang itu, Ti. Itu kan udah dikasih garis polisi tuh. Udah pasti ada yang jagain juga. Kamu tuh jangan pesimis kayak gitu, harus optimis. Ini bukan pesimis, realistis, Bu. Bener sih kalau kata Ojek. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi. Apakah kami bisa bertemu dengan saudara Kiblatul Iman? Ini ada apa nih, Pak? Nyari-nyari Kiblat, Pak. Tolong antarkan kami menemui saudara Kiblat. Karena kami akan minta keterangan saudara Kiblat sebagai tertuduh. Nggak bisa. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Kiblat pasti nggak salah. Nggak mungkin Kiblat yang ngakain orang, Pak. Tolong kalian kooperatif ya. Kalau memang saudara Kiblat tidak bersalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kalian sengaja menyembunyikan tertuduh, kalian bisa ditindak pidana. Maaf ya teman-teman saya Pak. Bapak boleh ikut saya antar Bapak ke rumahnya Babang Kiblat. Baik. Mari Pak. Nih, terima kasih. Ya. Iya. Tadi malam Husna nelfon. Katanya Mas Arga itu udah sadar. Dan dia juga udah dipindahin ke ruang rawat. Alhamdulillah. Benar itu beritanya? Aku izin ketemu sama Mas Arga sendiri boleh? Buat apa sendiri? Aku mau bicara baik-baik aja sama Mas Arga. Supaya dia juga mau jujur dan AA juga gak dipenjara. Tapi baiknya sih harus ada saksi yang menemani kamu. Tapi apa kamu yakin usahamu itu akan berhasil? Insya Allah, lagian kan AA juga kan masih belum pulih. Jadi lebih baik AA istirahat aja dulu di sini. Biar aku yang ketemu sama Mas Arga, siapa tahu dia mau jujur sama aku. Dia mau cerita kalau nggak ada AA di situ. Ya.
Assalamualaikum Babang Kalcer. Maaf ada yang nyariin ini Babang Kalcer. Ada apa? Nggak tahu. Ayo, lihat aja. Babang Kalcer. Selamat pagi Pak, ada apa Pak? Ya, selamat pagi. Kami minta saudara Kibatul Iman ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai tertuduh. Atas kasus percobaan pembunuhan tidak berencana. Pelapor atas nama Arga Dewantara. Pak, saya nggak bersalah Pak. Saya nggak bersalah. Pak, suami saya nggak bersalah. Saya mohon jangan bawa suami saya, Pak. Jelaskan nanti semua di kantor polisi. Anda berhak didampingi oleh pengacara Anda. Saya minta saudara Kiblat kooperatif. Pak, ini cuma salah paham. Anak saya tidak mungkin melakukan itu. Ya, tapi kalau ini semua tuh rencananya Mas Arga. Mas Arga itu orangnya nekat, jadi aku yakin ini juga pasti kerjaannya dia. Jangan sedih. Banyak yang berdoa. Semua pasti ada di dalamnya. Ayo, Pak, mohon maaf. Izinkan saya berjalan sendiri aja, Pak. Babang Kalcer. Natalia. Talia. Bu Talia. Aku ikut ya. Iya. Pak, saya mohon, Pak, suami saya nggak salah. Bu Talia, tolong jangan menghalangi kami membawa saudara Kiblat. Pak, saya mohon. Izinkan saya untuk nenangin istri saya sebentar aja, Pak. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Talia. Talia. Kamu jangan sedih. Kamu jangan nangis. Aku tidak salah. Dan aku nggak akan diapa-apain. Aku pasti akan aman aja. Tapi Hei, Talia. Ingat. Kebenaran pasti akan terungkap. Kamu pikirin yang positif-positif. Jangan sedih. Kalau kamu sedih, aku kepikiran ya. Ini kuasa Allah. Kamu pikirin yang positif terus ya. Tuhan akan menjawab semuanya. Oke? Insya Allah semua aman aja. ya udah, nanti aku coba hubungin Pak Tigor buat dampingin kamu ya. Saudara Kiblat, ayo mari. Ya, Pak. Aku pamit ya. Iya, Pak. Matalia udah. Matalia harus sabar dong. Jadi yakin Babang Kalcer nggak akan kenapa-kenapa, kok dia bakal baik-baik aja ya. Terima kasih ya, Husna. Kamu sudah membantu saya untuk memproses laporan ke polisi atas tindakannya Kiblat. Terima kasih juga kamu udah percaya sama saya. Saya benar-benar terharu sekali. Apa benar ya kata Talia? Kalau dokter Arga itu cuma manfaatin aku. Oh, iya dok. Tapi dokter Arga nggak bohong kan sama saya? Nak Talia sudah ngomong sama Pak Tigor. Sudah ya. Amin. Alhamdulillah juga Pak Tigor mau menangani kasus ini.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiblat segera bebas. Nanti ayah mau ngomong langsung sama Arga. Gak perlu ya. Itu biar Talia aja yang bicara sama Mas Arga. Talia akan coba bicara baik-baik sama dia. Yakin ngomong baik-baik sama dokter Arga? Kayaknya enggak deh. Dia tampang doang keren. Walaupun masih kerenan gue ya, cuman kelakuannya aduh. Setan aja sungkem sama dia loh. Mbak Talia, Titi juga berpikiran sama lo, sama kayak Ojan. Nanti Titi takutnya kasus yang Bu Desi waktu itu keulang lagi. Dia ngasih syarat Mbak Talia yang enggak yang di luar nalar. Gimana coba? Insya Allah saya nggak akan ngambil keputusan konyol lagi kayak kemarin. Saya juga udah janjikan sama Kiblat. Tapi saya sekarang tuh harus bertindak supaya saya bisa menyelamatkan AA Kiblat dari segala tuduhan. Udah jadi temenin ya? Biar saya yang supirin kalian ya. Biar kamu aman. Soalnya saya takut kamu nggak fokus nanti di jalannya. Husna, buat apa saya bohong, Husna? Sekarang ini saya itu udah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kamu, Husna. Kamu yang udah membantu dan memberi saya pelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Wah, saya itu gak mau, Husna, kamu itu terkontaminasi pikiran kamu dengan mereka yang tidak percaya sama saya. Saya berharap itu semoga kamu tetap mau percaya sama saya. Karena saya yakin kamu itu adalah orang yang benar-benar baik. Orang yang benar-benar tulus. Saya yakin itu, Husna. Kalau memang dokter Arga nggak bersalah, nanti juga kebenarannya akan terungkap di pengadilan pada saat sidang nanti. Saya akan ngelakuin apa aja buat jeblosin Kiblat ke penjara. Biar aku bisa milikin Talia seutuhnya. Terima kasih, Husna. Sekali lagi atas kepercayaan kamu terhadap saya. Sama-sama dokter Arga. Oh iya, saya jadi lupa. Saya lupa bilang ke dokter Arga kalau Kiblat yang mendonorkan darah untuk dokter Arga pas dokter Arga mau dioperasi. Husna, udahlah. Kiblat itu ngelakuin hal itu, mendonorkan darahnya ke saya. Itu semata-mata karena rasa bersalahnya dia, Husna. Sebenarnya kalau untuk masalah donor darah, saya yakin siapapun bisa kok mendonorkan darahnya ke saya. Pasti Talia pengen bujuk aku. Karena aku dapat kabar polisi udah bawa Kiblat. Siapa yang telepon, Dok? Kenapa nggak diangkat? Ini Talia, Husna, yang telepon. Jadi menurut saya masih butuh waktu dan ruang untuk saya sendiri. Jadi saya berharap nanti kalau Talia minta sama kamu untuk ketemu sama saya, tolong ya, tolong dilarang dulu. Saya masih butuh waktu. Kenapa, Dok? Gini, Husna, kita harus melihat situasi dan kondisinya, Husna. Ya, memang saat ini mungkin masih banyak orang yang belum percaya terhadap saya. Cuman kamu satu-satunya yang percaya sama saya. Tapi di posisinya Talia dan Kiblat itu pasti berbeda. Talia pasti saat ini dia sedih sekali karena melihat suaminya yang berurusan dengan ranah hukum. Tetap Kiblat itu harus bertanggung jawab, Husna, atas perilakunya Kiblat.
Kalau gitu, saya nanti bilang ke security di depan untuk tahan Talia supaya nggak masuk buat nemuin kamu ya. Iya. Tapi kamu bisa ke kamar sendirian kan? Bisa. Atau kita tolong susternya aja nanti. Tidak apa-apa, saya berusaha untuk sendiri supaya saya bisa melatih otot tambah saya supaya lebih kuat. Tunggu sebentar ya dokter Arga. Iya Husna, terima kasih banyak, saya tersentuh.